Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فيا عباد الله
Ketika sholat Jumat
ketika puasa bisa menghindar dari melaksanakan puasa, ketika berzakat, ketika berhaji, berdalih dan menghindar, maka manusia masih bisa untuk menghindarinya. Tetapi panggilan yang satu ini, panggilan yang sudah tidak bisa menghindar, apa itu? Yaitu panggilan kematian. Karena sesungguhnya kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 57. Bahkan jamaah rahimahumullah, jika telah tiba ajal seseorang, jika sudah datang kematian itu, sesungguhnya kematian sedikit pun tidak bisa dimajukan, pun demikian tidak bisa diundurkan. Walikulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal atau waktu batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, jika umur seseorang telah habis, maka dalam istilah kedokteran disebut telah meninggal, yaitu dengan istilah berhentinya fungsi otak. Tetapi dalam istilah kita, dalam agama Islam adalah ketika orang sudah meninggal, maka adalah terpisahnya antara ruh dan jasad kita. Lalu kemana manusia yang sudah meninggal, yang sudah dipanggil Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka manusia itu akan kembali kepada Allah. Yang sebelumnya ruh itu mau menempati jasad juga menunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengenal dalam fase kehidupan manusia itu setidaknya ada 5 fase kehidupan. Pertama alam ruh. Maka ruh kita sebelum diizinkan Allah memasuki kepada jasad kita, maka dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, apakah engkau mengakui aku ini Tuhanmu? Maka ketika kita mengatakan bala, ya, maka dimasukkan ruh itu dalam jasad seseorang. Itulah disebut fase alam ruh. Ketika itu telah dimasukkan ke dalam ruh, ke dalam jasad, maka di dalam alam kandungan fase inilah yang disebut dengan fase alam rahim. Kemudian manusia ketika sudah selesai 9 bulan 10
kita tidak bisa mendengarnya, karena frekuensi alam barzakh berbeda dengan frekuensi alam dunia, sebagaimana frekuensi di alam rahim berbeda dengan frekuensi di alam dunia. Begitu juga alam barzakh dan alam akhirat, masing-masing sendiri-sendiri. Maka ketika seseorang memasuki alam barzakh, maka dia akan memasuki fase kehidupan di mana seseorang jika mendapatkan kenikmatan alam kubur, maka dia akan mendapatkan kenikmatan hingga hari kiamat. Tetapi sebaliknya, jika seseorang mendapat azab kubur, maka dia akan mendapatkan azab hingga datang hari kiamat. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah. Kenapa kita tidak bisa mendengar? Karena sesungguhnya kita saling menggugurkan. Seandainya kita tidak saling menggugurkan, maka Rasulullah berdoa kepada Allah agar kita juga akan takbir bisa mendengar panggilan kubur ini. Jemaah rahimahumullah. Di dalam hadis yang tertulis dalam sebuah kitab yang disebut kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannah wan Nar, yaitu karangan Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi, yang juga semakna dengan hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz 4 halaman yunadi kulla yaumin khamsa marrat, bahwa kubur itu memanggil manusia sehari 5 kali. Apa sebuah kubur? Yang pertama, ana baitul wahdah. Kubur menyebutkan kepada manusia, aku ini adalah rumah kesendirian, di mana kubur itu terkenal dengan tempat yang sunyi, senyap, gelap. Bahkan menurut Rasulullah tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dari pemandangan siksanya alam kubur. Hadirin rahimahullah, kubur menyebut kepada manusia, saya ini adalah rumah kesendirian. Bagaimana cara kita menjawabnya? Waja'alaka munisan bi qira'atil Qur'an. Wahai manusia, bawalah teman di alam kubur, karena di kubur engkau sendirian. Ketika engkau sudah diusung dengan keranda, kemudian engkau diletakkan di dalam kubur, lalu manusia yang mengantarkanmu akan meninggalkanmu, bahkan melemparkan tanah-tanah itu. Kemudian engkau sendirian di alam kubur, sepi, sunyi. Bahkan ketika itu datang malaikat penanya Munkar dan Nakir. Hadirin rahimahullah, bagaimana kita bisa mengajak teman? Apakah istri kita yang paling kita cintai, yang cantik itu, atau anak-anak yang kita banggakan, atau harta benda yang akan menemani kita di tempat alam kubur itu? Jawabnya tentunya tidak. Di alam kubur dalam kesendirian, bagaimana sebuah kubur anak baitul wahdah. Bagaimana cara menjawabnya? Maka waja'al munisan bi qira'atil Qur'an. Teman kita di alam barzakh nanti adalah bacaan Al-Qur'an yang kita baca selama kita ada di dunia ini. Hadirin rahimahumullah. Makanya ketika membaca Al-Qur'an itu pahalanya bukan saja dari ayat ke ayat, tetapi alif lam mim, dihitung alif satu pahala tersendiri, lam pahala tersendiri, mim dihitung sendiri. Bahkan dari harta hingga harta muslim, bacalah Al-Quran itu, karena nanti di alam akhir nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat penolong bagi siapa yang menjadi ahli Quran itu. Jangan rahmatullah, membaca di sini bukan sekedar membaca. Lebih dari itu, maka bacaannya harus dihayati artinya. Selain itu, harus ditelusuri bagaimana cara mengucapkannya dengan mujawadah. Ilmu tajwid harus dipelajarinya. Kemudian apalagi dipelajari artinya, tafsirnya, takwilnya, bahkan maksudnya. Syukur bisa kita melafazkannya, melakukannya dengan lagu yang indah seperti bayati, nahawan, sobat, jiharkah dan lain sebagainya. Syukur-syukur lagi kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dari itu, lebih afdol ketika kita mampu mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadirin rahimahullah. Yang kedua, apa panggilan sebuah kubur? Yang kedua, ana baitul dzulma. Aku adalah rumah kegelapan.
Bagaimana cara menjawab seruan kubur yang kedua ini? Maka berani dengan sholat malam. Jamaah rahmatullah, ketika kita di alam kubur dalam kondisi gelap, siapa yang menerangi? Yang menerangi adalah amalan sholat malam kita. Maka di dalam Al-Quran disebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatun nafilatallah asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam adalah kita sholat tahajud, maka akan ditambahkan derajat yang tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya derajat yang tinggi adalah ketika di alam kubur yang begitu gelap, maka karena tingginya derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala diterangi alam kubur yang begitu gelap dengan salah satu amalan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu sholat malam kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah yang ketiga, apa seruan kubur? Ana baitul turab, aku adalah rumah tanah. Di atas tanah, di bawah tanah, di kanan tanah, di kiri tanah, bahkan dikelilingi tanah. Bagaimana cara menjawab seruan ini? Maka fahmil firas, bawalah tempat tidur, wa huwa amalun sholih, yaitu dengan beramal sholih. Jamaah rahimahumullah, ketika kita banyak amal sholihnya. Amal sholih itu apa? Amal yang ketika manusia itu mendapatkan manfaatnya, maslahatnya, dan sekaligus amalan yang kita dilakukan itu Allah meridhoinya, yaitu amal yang baik untuk manusia sekaligus mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amal sholih. Terkadang jamaah amal sholih ini dianggap salah, dianggap asing ketika orang-orang berusaha berbuat baik dengan segala niat keikhlasannya diterjemahkan dengan masalah-masalah yang tidak seharusnya terjadi, dicaci, dimaki, dibully, bahkan dalam kondisi tidak disukai karena kebaikan-kebaikannya. Sungguhnya amal sholih yang dipertahankan seorang di akhirat nanti akan menjadi salah satu penolong di alam barzakh, menjadi tempat tidur yang sangat indah. Jamaah rahmatullah yang selanjutnya, apa panggilan alam kubur kepada manusia? Yang keempat adalah ana baitul anfa'i, aku adalah tempatnya binatang buas. Di mana di alam kubur ada yang disebut binatang buas yang akan menyiksa sang mayat yang ingkar kepada Tuhannya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang ini akan mendapatkan azab. Salah satunya adalah orang-orang yang meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja tanpa uzur, maka apa siksaannya? Salah satunya akan dililit ular yang begitu besar, yang sekali menggigit maka akan mendidik darahnya, bahkan retak hancur tulang-tulangnya. Itulah ular yang disebut dengan sujadul aqrab. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dihimpit, kemudian dililit, disengat, kemudian mendidih darahnya. Begitu siksaan hingga yaumil akhir. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jamaah rahimahullah, maka tempat di alam kubur itu tempatnya binatang buas. Bagaimana kita supaya terhindar dari binatang buas? Maka fahmil firyah, bawalah tirai. Apa tirai itu? Maka biasakan ketika dalam kehidupan kita dunia mengamalkan, melazimkan, membiasakan bacaan
dipanggil Allah kapanpun, karena kematian itu tidak tahu seorang pun, tidak ada yang mengetahui kapan kematian datang. Maka satu amal baik terlalu berbuat baik, kalau amal soleh mempertahankan akidah, kita sholat, kita berzakat, apapun yang kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk berbuat baik kepada siapapun, pada tetangga, bahkan amalan-amalan kecil yang dianggap kita remeh kita lakukan untuk persiapan kehidupan barzakh. Ketika apa yang membahayakan orang lain kita singkirkan, itulah salah satu amal soleh yang barangkali karena amalan kecil, karena kita tidak tahu amalan kecil mana yang akan membawa kita dalam surganya, atau amalan kecil mana yang terkadang ketika kita remehkan justru akan menarik dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah rahimahullah, maka mari kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah memanggil kita keluarkan dari jasad ini menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Allah berikan kepada kita, Allah masukkan kepada kenikmatan, baik kenikmatan di alam barzakh seperti kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ala ayyuhal hadirin rahimakumullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya fatihatil hajat. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala thawatik. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah yaqulu bil 'adli wal ihsan wa yu'ti dzil wa yan'al fahsya wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yuti'kum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. فإن الرسول انتهى في الصلاة
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Doakan kita saudara-saudara kita sahabat baik yang kita suka bagi almarhum Ismail Haniye dan Ibunda Sofia binti Zairul. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم اغفر لهم اللهم اجعلهم روضة من الجنة ولا تجعلهم غرفا من النار اللهم اغفر لهم الأمان من زلمة قليلة من ذكرنا لا إله إلا الله من يكتب من ذكرنا لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.